Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam damai untuk kita semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita persiapkan hati dalam menyambut sabda Tuhan pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami dalam mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berfirman, sehingga kami bisa mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 20 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ditanyakan kepada kita pada saat ini, hal apa yang sudah hilang dari kehidupan banyak orang? Tentu kita mungkin sepakat, walaupun tidak semuanya, integritas akhlak sudah merosot, bahkan sudah hilang di zaman sekarang. Hal itu boleh kita buktikan dengan melihat di sekeliling kita bagaimana orang yang harusnya kita kagumi, yang harusnya menjadi orang tua, yang harusnya menjadi teladan, tapi sering sekali tidak menunjukkan keteladanan yang baik bagi kaula muda. Bagaimana juga sebaliknya, orang-orang muda sering sekali akhlaknya sudah sangat menurun, di mana tidak tahu lagi bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua daripadanya. Kedua hal ini terjadi bagi kehidupan orang yang tua dan bagi kehidupan orang yang muda. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang biasa memang dari dulu bisa kita lihat. Supaya seorang anak memiliki akhlak yang baik, memiliki integritas yang baik ke depannya, maka tanggung jawab daripada orang tua membentuk akhlak itu dengan menjadikan teladan bagi anak-anaknya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Orang tua juga harus menasihati anak-anaknya supaya hidup benar, supaya berakhlak yang baik, supaya mempunyai integritas yang benar di dalam kehidupan. Jemaat Tuhan, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, sebuah nasihat yang diberikan oleh kitab Amsal, atau dalam hal ini Salomo, di mana dia memberikan nasihat supaya orang-orang muda itu menjadi berkhidmat sesuai dengan kehendak Tuhan. Salomo memposisikan dirinya sebagai orang tua yang menasehati anak-anaknya supaya anak-anaknya berjalan di dalam kebenaran, supaya anak-anaknya memiliki akhlak yang baik, supaya anak-anaknya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini? Di dalam ayat yang ke-20 jelas di sana dikatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku dan arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu." Yang pertama, Salomo katakan supaya orang-orang muda atau anaknya yang diposisikan dirinya sebagai orang tua memperhatikan perkataannya, mempergunakan telinganya, mempergunakan hatinya untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang harus dimiliki setiap orang untuk menjaga akhlaknya, untuk menjaga hidupnya berjalan di dalam kebenaran, atau untuk menjadikan dia berkhidmat sesuai dengan kehendak Tuhan. Keempat hal tersebut, yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini dikatakan tadi menjaga hati. Kalau tadi mempergunakan pertama yaitu mempergunakan telinga untuk mendengarkan segala nasihat. Yang kedua di dalam ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati menjadi hal yang sangat baik. Karena suara hati adalah suara kebaikan. Suara hati adalah menuntun kita kepada kebenaran. Maka hati itu harus kita jaga supaya tetap berjalan di dalam kebenaran. Supaya jangan dikotori, dicemari oleh godaan-godaan dunia ini. Maka dikatakan dalam sabda Tuhan ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang mempunyai hati yang baik, maka dia akan mengerjakan segala sesuatu juga dengan baik. Orang yang mempunyai hati yang suci, maka sikapnya juga menunjukkan sikap yang suci, yang tidak penuh dengan kepura-puraan. Yang ketiga yang dinasihati, yaitu dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, buanglah mulut serong. Yang ketiga, membuang mulut serong. Mulut serong ini yaitu mulut yang tidak benar, atau perkataan-perkataan yang tidak benar. Mulut yang serong, yang penuh dengan kemarahan yang tidak benar, yang penuh dengan caci maki, yang penuh dengan dusta, maka dikatakan harus dibuang semuanya. Artinya jangan menjadi bagian dari diri orang yang percaya, yaitu mulut serong itu. Tapi kita akan membuangnya. Yang keempat, diajarkan atau diajak juga dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu biarlah matamu memandang terus ke depan. Memandang dengan mata yang baik. Atau memandang dengan cara Kristus. Keempat hal ini diajarkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan ini menjadi sebuah nasihat untuk membuat setiap orang berdiri di dalam kebenaran. Untuk membuat orang berjalan di dalam kebenaran. Untuk membuat orang tetap setia di dalam kesetiaan atau ketulusan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, tekun melakukan kehendak Allah. Bagaimana orang yang tekun melakukan kehendak Allah? Yang pertama, orang yang tekun melakukan kehendak Allah, yaitu hanya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita selidiki hati dan pikiran kita. Kita selidiki pekerjaan kita. Apakah memang pekerjaan kita sudah tekun sesuai dengan kehendak Tuhan? Di dalam hikmat Salomo ini, bagaimana Salomo menunjukkan ketekunannya kepada Tuhan dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka nasihat ini juga mengajak kita supaya kita tetap tekun percaya kepada Tuhan. Orang yang tekun percaya kepada Tuhan, dia meninggalkan segala kehidupan yang fana. Dia meninggalkan segala kehidupan yang munafik. Dia menjauhkan dirinya dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar.
Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang tekun melakukan kehendak Allah, dia tetap berdiri di dalam kebenaran, sekalipun sekelilingnya sudah hidup tidak benar lagi. Artinya boleh kita lihat, di dalam pekerjaan kita begitu luar biasa. Ada banyak orang yang berusaha menggerogoti iman kita dengan mengajak kita untuk berkompromi dengan melakukan hal yang tidak benar. Tapi ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka langkah kita, hati kita, kita harus berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Karena Kristus juga yang tersalib itu, Kristus juga yang menyelamatkan kita, adalah Kristus yang menjamin kehidupan kita untuk berdiri di dalam kebenaran. Kristus yang tersalib itu mengarahkan kita untuk meninggalkan segala kemunafikan di dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, dari firman ini kita mau diajak bagaimana orang yang tekun melakukan kehendak Tuhan. Orang yang tekun melakukan kehendak Tuhan dikatakan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, seperti ayat 27, dan menjauhkan kaki dari segala kejahatan. Orang yang tekun melakukan kehendak Tuhan adalah dia tidak melakukan kejahatan di dalam kehidupan, baik di tengah-tengah keluarga dan lain sebagainya. Walaupun kesempatan untuk melakukan kejahatan itu ada. Banyak sekarang Bapak Ibu. Kesempatan itu terbuka lebar. Kesempatan itu selalu ada untuk melakukan hal yang tidak benar. Tapi ketika kita menyadari kasih Kristus yang sudah menyatu dengan kehidupan kita, walaupun ada kesempatan untuk melakukan hal yang tidak benar, tapi kesempatan itu harus kita pergunakan untuk membuktikan kebenaran di dalam kehidupan. Kesempatan untuk melakukan yang tidak benar kita pakai membuktikan atau menyempatkan diri untuk melakukan yang benar. Contoh sederhana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah cerita. Ada seorang ayah mempunyai seorang anak laki-laki. Mereka tinggal di suatu daerah yang sangat dikatakanlah jauh dari perkotaan. Dari tempat tinggal mereka ke kota terdekat perjalanan naik kendaraan 20 menit. Maka kebiasaan daripada si ayah tersebut yaitu membaca koran di pagi hari. Tapi harus menjemputnya ke kota. Maka dia mengajak anaknya untuk menjemput koran ke kota. Khususnya kepada langganan si bapak tersebut. Suatu ketika mereka sudah pergi ke tempat penjualan koran. Bapak itu membayar koran tersebut. Dan mereka kembali. Nah, tanpa disengaja, tanpa disadari yang punya koran dan bapak tersebut membawa 2 lembar koran. Yang harusnya yang dia beli dan yang dia bayar adalah hanya 1. Mereka sudah mau nyampe ke rumah. Pertama bapak ini berpikir untuk mengembalikan koran tersebut. Tapi dia berpikir juga, sudah jauh, mungkin besoklah ku bayar, ku gandakan pembayarannya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Si bapak tersebut tidak tenang hatinya. Maka dia memberanikan diri untuk kembali ke kota bersama dengan anaknya. Membayar koran yang dibawanya. Nah, pendek cerita Bapak Ibu, beberapa hari kemudian, si pemilik koran, toko koran tersebut kemalingan. Maka 2 orang yang menjadi tertuduh, yaitu tetangga daripada si toko koran tersebut, dan kedua orang, yaitu si ayah sama si anak. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Si pemilik koran dengan tegas mengatakan kepada pihak polisi bahwa tidak mungkin ayah dan anak yang menjadi langganannya membeli koran menjadi pencurinya.
Karena pernah suatu ketika korannya 2 dibawa tapi dia kembalikan 1. Nilai kejujuran itu membuat orang tua bersama anak tersebut terlepas dari hukuman. Dan akhirnya yang tertuduh adalah tetangganya dan benar-benar tetangganya sesuai dengan penyelidikan. Nah, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran dari ilustrasi tersebut di dalam kehidupan kita? Kalau kita belajar dari ilustrasi tersebut, bagaimana integritas yang dipertunjukkan oleh si ayah tersebut. Dia mempertunjukkan keteladanan bagi anaknya. Kesempatan bagi dia untuk tidak mengembalikan koran ada. Kesempatan bagi dia untuk berlaku curang ada. Tapi justru dia pergunakan kesempatan yang ada harusnya untuk melakukan yang tidak baik. Tapi untuk melakukan yang baik menjadi teladan bagi anaknya. Dan ini yang harus kita tiru di dalam kehidupan. Ketika Kristus sudah memerintah di dalam hati kita, maka sebesar apapun peluangnya, sebesar apapun kesempatan untuk melakukan hal yang tidak baik, tapi bagi orang percaya, dia tidak akan mempergunakan kesempatan itu. Karena dia mempunyai integritas yang baik sesuai dengan Kristus yang bekerja di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sendengkan telingamu untuk kebaikan. Langkahkan kakimu untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Jaga hatimu untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarkan Tuhan kami menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami supaya kami melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.